Selamat petang, penikmat semangkuk salad yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Alkisah ada seorang raja yang sengaja menaruh batu di tengah jalan dan dia ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh rakyatnya ketika melihat batu yang ada di tengah jalan. Raja itu bersembunyi di tempat yang strategis sehingga dia bisa melihat orang yang lalu lalang di sekitar batu itu dan dia ingin melihat apa yang akan terjadi. Dan rupa-rupanya ketika orang berlalu lalang di jalan itu, terlalu banyak orang yang tidak melakukan apa-apa dengan adanya batu yang teronggok di tengah jalan. Justru banyak mereka termasuk pegawai istana yang ngomel, apa-apaan sih, siapa yang meletakkan batu besar ini di tengah jalan, mengganggu aktivitas. Ini raja juga di mana kerjanya, nggak beres. Tahu batu tengah jalan, tidak disingkirkan. Orang itu tidak melakukan apa-apa selain komplain, ngomel, dan menyalahkan lingkungan. Suatu kali lewatlah seorang petani sayur yang lewat jalan desa itu. Dan ketika dia melihat batu yang besar itu, dia mencoba mendorong sekuat tenaga batu itu. Dengan seluruh kekuatan yang dia punya sampai peluhnya membasahi tubuhnya, dia dorong batu itu. Dan akhirnya batu itu berhasil dia pinggirkan. Dan kemudian dia melanjutkan perjalanan. Tapi apa yang terjadi? Belum terlalu jauh dia berjalan, dia melihat ada pundi-pundi yang berisi uang emas. Dan di dalam pundi-pundi itu juga ada surat raja. Dan di dalam surat itu ada tulisan raja yang berbunyi, ini hadiah bagi orang yang telah memindahkan batu. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari kisah ini? Saudaraku, mari sebelum kita memetik pelajaran dari kisah ini, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang menceritakan perumpamaan tentang talenta yang Tuhan Yesus sendiri ceritakan. Kita sudah tahu cerita tentang talenta. Saya cuma akan mengekspos bagian ketika hamba yang menerima satu talenta itu menghadap tuannya dan melakukan perhitungan. Matius 25 ayat yang ke-26. Setelah hamba yang menerima satu talenta itu menyerahkan satu talenta, karena memang dia tidak mengusahakan talenta itu sama sekali, bahkan menguburnya dalam tanah, bahkan dia nyalahin tuannya, dia komplain sama tuannya, dia memojokkan tuannya, dan dia menyerahkan satu talenta itu kepada tuannya. Dan yang menarik, yang menjadi sorotan saya adalah statement penilaian dari tuan itu. Tuhan itu mengatakan di Matius 25 ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Hamba yang jahat dan malas, kata Tuhan itu. Saudaraku, cerita tentang raja dan tukang sayur yang berhasil memindahkan batu besar tadi dengan perumpamaan Tuhan Yesus ada kemiripan. Pelajaran apa yang bisa kita tarik dari situ? Hidup ini selalu ada hambatan, ada kesukaran dan kesulitan. Tetapi bagi si pemalas, hambatan, kesukaran itu hanya menimbulkan cemoohan, hanya menimbulkan komplain, hanya menimbulkan keluhan dan menyalahkan lingkungan. Tetapi bagi orang yang rajin, yang suka bekerja keras, maka hambatan, kesukaran, kesulitan itu justru menjadi partner untuk dia mengeksplor kekuatannya. Bahkan ketika dia berhasil mengatasi kesulitan itu, maka berkat atau kebaikan-kebaikan hidup itu menunggu dia. Dan bahkan selayaknya dinikmati oleh orang yang rajin.
Si tukang sayur yang memindahkan batu tadi mendapat upahnya, ganjaran, yaitu uang emas yang luar biasa banyaknya. Dan sebaliknya bagi hamba yang mendapat 1 talenta, ketika dia tidak mengerjakan apa-apa, dia justru komplain sama tuannya, mocokin tuannya, nyalahin tuannya. Tuannya bilang apa? Hei engkau hamba yang jahat dan malas. Ini teguran keras bagi si pemalas. Dan yang mengatakan menciptakan perumpamaan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Artinya Tuhan Yesus tidak berkenan pada si pemalas. Bahkan Tuhan Yesus mensejajarkan orang yang malas itu dengan orang yang jahat. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, penikmat semangkuk salad. Bersama-sama sekarang kita menghadapi kesulitan, kesukaran, dan kondisi yang sangat-sangat tidak mengenakkan. Sudah hampir sebulan lebih kita berdiam diri di rumah. Dan kondisi ini sangat menggoda kita untuk menjadi pemalas. Tetapi firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi pemalas. Supaya kita tidak menjadi orang jahat di mata Tuhan. Bila kondisi yang terbatas ini dan bahkan waktu kita habis di rumah, bosan sih, iya, saya pun juga bosan. Tapi mari kita atasi kebosanan itu, kesukaran ini, kesulitan ini untuk tetap berkreasi, untuk tetap beraktivitas dengan optimal, untuk tetap memproduksi hal-hal yang berdampak baik dan positif. Biarlah kita tetap dengan rajin mengerjakan tanggung jawab kita. Saudara yang harus bekerja di rumah sebagai staf, sebagai karyawan, saudara yang harus belajar di rumah sebagai mahasiswa atau siswa, bekerjalah, belajarlah, kerjakan tanggung jawabmu dengan semangat yang berlipat, dengan kerajinan yang luar biasa. Bergairahlah menghadapi tanggung jawabmu, karena saya yakin dan percaya di ujung kerajinan kita, di ujung setiap kerja keras kita, ada berkat yang sudah menunggu, ada kesejahteraan yang sudah menunggu kita, ada pahala, ada kenyamanan hidup yang sudah menunggu saudara dan saya yang rajin. Orang malas sekali lagi hanya bisa dan pintar menyalahkan lingkungan, bahkan menyalahkan kondisi di sekitarnya. Terakhir mari kita membaca di dalam Amsal. Amsal 13 ayat yang keempat. Amsal 13 ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jelas bukan? Upah bagi si pemalas kesia-siaan. Dia cuma banyak keinginan dan banyak komplain, banyak menyalahkan lingkungan, dan yang dipanen adalah kesia-siaan. Tetapi bagi orang yang rajin, maka kelimpahan akan menjadi ganjarannya. Kalau saudara rajin, maka kelimpahan, kesejahteraan, berkat Tuhan itu menjadi bagianmu dan bagianku. Bagi orang-orang yang rajin. Selamat menjadi orang rajin. Selamat mengerjakan tanggung jawabmu dengan sukacita dan dengan segala kesungguhan yang saudara bisa lakukan. Tuhan memberkati saudara.